Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Umi dengan NIM 3320203861211151 Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya. Materi yang akan saya bawakan yaitu dengan judul Konsep, Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Zulkifli Syarafuddin, SEMM, dosen mata kuliah Bisnis dan Manajemen, yang telah mengarahkan dan mendukung proses pembelajaran. Mudah-mudahan materi ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Ada 5 pembahasan penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pengertian bisnis kecil, yang kedua jenis-jenis bisnis, yang ketiga kewirausahaan, yang keempat bagaimana kita dapat memulai dan menjalankan suatu bisnis, yang kelima yaitu apa saja penyebab kegagalan dan keberhasilan usaha baru. Nah, yang pertama yaitu pengertian bisnis kecil. Bisnis kecil adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak dominan dalam bidang operasinya dan memenuhi standar ukuran tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis diantaranya yaitu bisnis di bidang perdagangan. Nah, perdagangan termasuk salah satu kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di zaman digital yang kian berkembang, kegiatan ekonomi ini menjadi salah satu bentuk bisnis yang sangat potensial dan menjanjikan. Sebab sekarang perdagangan jadi lebih mudah karena bisa dilakukan secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kedua yaitu bisnis di bidang industri. Kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang industri biasanya berupa kegiatan mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang yang jadi untuk memberikan nilai tambah pada barang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bisnis di bidang pertanian. Pertanian juga termasuk jenis bisnis dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Hasil bisnis pertanian bisa berupa bahan pangan seperti padi, kelapa sawit, gandum, kopi, coklat, teh, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi ini banyak ditemukan di daerah pedesaan dan pegunungan. Kemudian yang keempat ada bisnis di bidang perikanan. Perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam budidaya ikan yang biasanya dilakukan oleh para nelayan di pesisir pantai. Ini karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan di daratan. Tak heran, banyak mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di dekat pantai dan berprofesi sebagai nelayan. Yang kelima yaitu bisnis bidang peternakan. Kegiatan ekonomi selanjutnya yang cukup familiar di Indonesia yaitu peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Yang keenam yaitu bisnis di bidang jasa. Berbeda dengan jenis-jenis bisnis sebelumnya, jasa merupakan kegiatan ekonomi yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Pada dasarnya, tujuan dari bisnis bidang jasa sama dengan bisnis yang menghasilkan barang, yaitu sama-sama mencari keuntungan. Pembahasan ketiga yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengambilan risiko dari suatu usaha bisnis. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang terlihat dalam kewirausahaan. Nah, secara etimologi, wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan kata usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Banyak orang mungkin melakukan kewirausahaan atas berbagai alasan. Nah, banyak wirausahawan ingin meluncurkan bisnis baru dengan tujuan kemandirian bebas dari bekerja untuk orang-orang lain serta jaminan finansial yang cukup. Adapun karakteristik dari wirausaha. Karakteristik wirausaha adalah sifat, sikap maupun tindakan seseorang dalam menjalankan usahanya agar mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha yang baik adalah memiliki keberanian dan pertimbangan yang matang, percaya diri dan tegas dalam mengambil keputusan, terbuka dan mampu menjalani hubungan dengan pihak lain, dan tidak emosional, tidak mudah menyerah dan mampu merubah tantangan menjadi peluang. Peka terhadap peluang bisnis di sekelilingnya, dapat diperan dan senantiasa memegang teguh atau berkomitmen. Selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu memulai dan menjalankan suatu bisnis.
Langkah pertama adalah komitmen individual untuk menjadi seorang pemilik bisnis, kemudian memutuskan untuk memilih barang atau jasa yang akan ditawarkan. Suatu proses yang berarti menyelidiki industri dan pasar terpilih. Dalam membuat pilihan ini juga mengharuskan para kewirausahaan untuk mengukur tidak hanya tren industri, tapi juga keterampilan mereka sendiri. Seperti manajer dari bisnis yang telah berdiri, pemilik bisnis baru harus merasa pasti bahwa mereka memahami sifat yang sebenarnya dari perusahaan yang mereka geluti. Setelah memiliki suatu produk dan memastikan bahwa pilihan mereka sesuai dengan keterampilan dan minat mereka sendiri. Usahawan harus memutuskan apakah harus memberi bisnis yang telah ada atau memilih dari nol. Sederhananya, kemungkinannya lebih baik jika berhasil suatu bisnis yang telah terdiri telah membuktikan kemampuan untuk menarik konsumen dan menghasilkan laba. Namun beberapa orang lebih menyukai kepuasan yang timbul dari menanamkan ide, memupuknya, dan membuatnya tumbuh menjadi suatu bisnis yang kuat. Juga terdapat alasan praktis untuk memulai suatu bisnis dari nol. Bisnis baru tidak menderita efek dari kesalahan pemilik terdahulu. Pemilik juga bebas memilih, meminjam peralatan, persediaan, lokasi, pemasok, dan pekerja tidak terikat oleh komitmen dan kebijakan dari pendahulu. Selanjutnya yaitu mendanai bisnis baru. Walau pilihan mengenai bagaimana cara memulai suatu bisnis sangat penting, tidak akan berarti kecuali jika seseorang pemilik bisnis baru dapat memperoleh uang untuk mewujudkannya. Poin selanjutnya yaitu waralaba. Waralaba adalah suatu pengaturan yang mengizinkan pengembang waralaba atau transis atau pembeli untuk menjual produk pemberi waralaba atau franchise. Oleh karena itu, pemegang waralaba dapat mengambil keuntungan dari menjual pengalaman dan keahlian perusahaan. Poin selanjutnya yaitu penyebab kegagalan dan keberhasilan usaha baru. Ada 4 faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan bisnis baru. Yang pertama yaitu manajer yang tidak kompeten. Salah satu faktor adalah inkompetensi manajerial atau manajer yang tidak berpengalaman. Yang kedua yaitu manajemen waktu yang buruk. Wirausahawan yang tidak bersedia meluangkan waktu dan usaha yang diperlukan oleh suatu bisnis tidak mungkin akan bertahan. Poin ketiga yaitu sistem pengendalian yang lemah. Sistem pengendalian yang lemah dapat mengarah pada masalah yang serius. Sistem pengendalian yang efektif diperlukan untuk mempertahankan suatu bisnis di jalurnya dan untuk memperingatkan wirausahawan akan masalah yang potensial. Yang keempat yaitu modal yang tidak mencukupi. Modal yang tidak mencukupi dapat berkontribusi pada kegagalan bisnis. Dalam kebanyakan kasus diperlukan waktu berbulan-bulan untuk bahkan bertahun-tahun sebelum suatu bisnis menghasilkan laba. Sebagian besar ahli mengatakan bahwa suatu bisnis seharusnya memiliki cukup modal untuk beroperasi setidaknya untuk 6 bulan tanpa menghasilkan suatu laba. Poin terakhir yaitu alasan keberhasilan. Di sini juga terdapat 4 faktor dasar keberhasilan suatu bisnis. Yang pertama yaitu bisnis komitmen yang kuat. Suatu rangkaian faktor adalah kerja keras, dorongan, dan dedikasi. Pemilik bisnis baru harus berkomitmen pada keberhasilan dan bersedia meluangkan waktu dan usaha untuk mewujudkannya. Yang kedua yaitu analisis cermat terhadap kondisi. Analisis cermat terhadap kondisi pasar juga membantu pemilik bisnis baru untuk mengukur kemungkinan penerimaan produk mereka di pasar. Analisis ini akan memberikan wawasan mengenai permintaan pasar untuk produk dan jasa yang diusulkan. Yang ketiga yaitu kompetensi manajerial yang baik. Kompetensi manajerial yang baik juga berkontribusi pada keberhasilan. Keberhasilan pemilik bisnis baru memerlukan kompetensi melalui pelatihan atau pengalaman dengan menggunakan keahlian orang lain. Sebagian besar menghabiskan waktu mereka bekerja di perusahaan yang berhasil dan atau bekerja sama dengan orang lain untuk membawa lebih banyak keahlian ke dalam bisnis baru. Selanjutnya yaitu nasib baik. Nasib baik juga memainkan peran dalam keberhasilan beberapa perusahaan. Itulah tadi pembahasan singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.